Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Victoria, dan di video kali ini ya teman-teman kurner di seluruh Indonesia, saya akan mentutorialkan cara memperkenalkan siswa teknik untuk menghitung lingkaran memakai jangka di kelas. Tapi untuk lebih memahaminya, ketika tidak ada jangka, apa yang harus dilakukan untuk membuat lingkaran, maka dilakukan dengan teknik mengukur dengan tali dan memakai kapur, dan tempatnya akan dilaksanakan di lapang. Nah, ini akan membuat siswa lebih paham tentang cara real belajar untuk membuat lingkaran kalau tidak ada jangka atau skalanya lebih besar daripada jangka ya. Dan untuk lebih jelasnya, lihat aja videonya berikut ini. Oke teman-teman kurmer, jadi ini siswa saya kelas 3 ya. Ini timnya dari Ajahra ya, hai Ajahra sama Keisha. Nah, ini lagi membuat ini ya lingkaran dari ukurannya dari itu ya, dari tali atau rapia ya. Nah, ini kan skalanya lebih besar dari jangka. Kalau jangka itu cukupnya di medianya di kertas ya. Dengan ini kalau lingkaran lebih besar itu harus menggunakan ini tekniknya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, seterusnya ini kelompoknya dari Eris dan Ajahra B. Ini lagi membuat ya lingkaran. Yang bagus atau jangan yang penyon kayak gitu, yang bagus belajar ya. Dan ini Marisa ya, Marisa luar biasa, sudah paham ya dia dari tugas yang diberikan ya. Ini sudah bagus ya, dari kecil besar. Ini sudah ya, sudah dilaksanakan ininya, tugasnya sesuai dengan perintah ya, luar biasa. Dan seterusnya ini kelompoknya Hanif sama Haikal tuh luar biasa, udah dari yang paling kecil besar. Mereka sudah sampai sana ya, luar biasa ya. Ini bukti anak-anak itu paham dengan belajar secara langsung nih kayak gini ya, luar biasa. Dan ini kelompoknya Cahaya sama Harsaka nih udah mulai membuat ya, dari lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, silakan dibuat lagi lingkarannya ya. Ya. Kemudian ini kelompoknya dari Sultan ya, Sultan sama Depano ya, lagi membuat lingkaran ya. Dan titiknya ternyata tekniknya Sultan di tengah ya, luar biasa ya. Dan untuk pembuatan lingkarannya sendiri itu Depano yang berputar mengelilingi Sultan ya. Nah, jadi dengan seiring waktu teman-teman siswa itu ada ide tersendiri gitu untuk membuat lingkarannya masing-masing, dua orangnya ada ide. Nah, dari sinilah belajar yang sesungguhnya tuh beres, alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, jadi siswa paham cara membuat lingkaran ya. Nah, ini Marisa yang sudah pertama paham dengan cara membuat lingkaran ya. Dia sedang mengukur lingkaran. Nah, jadi ada yang ini yang kecil lingkarannya, ada yang besar, lebih besar lagi, lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, ini siswa saya yang pertama berhasil membuat lingkaran-lingkaran yang luar biasa, hampir sempurna ya, dibanding teman-teman yang lain masih ada yang pada penjol ya teman-teman. Ini Marisa sudah hebat, luar biasa, dia sudah paham dengan cara secara real pembuatan lingkaran tanpa menggunakan jangka ya. Karena jangka itu kan sebatasnya di buku ya, buku tulis. Kalau lebih lebar lagi di kenyataannya, kalau di lapang kayak gini harus pakai ukuran dari tali ya, caranya seperti itu. Teman-teman, ini juga nih kelompoknya Eris sama Ajahra B tuh. Sekarang mereka mulai paham cara kerjasama dalam membuat lingkaran loh, kayak gini nih. Diputer-puter kayak gini. Nah, dari yang lingkaran kecil, besar sampai yang paling besar. Nah, jadi dengan begini siswa menjadi paham ya caranya.
Dan seterusnya ini kelompoknya dari Keisha dan Ajara. Mereka juga tuh sekarang udah bisa ya. Sering waktu mereka bisa, dan caranya untuk membuat lingkaran juga udah mulai bisa ya, paham ya, seperti itu. Nah, jadi ini udah mulai bagus tuh. Ada yang kecil, besar, 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 besar. Apalagi udah ada variasi apa gitu. Udah divariasiin sama mereka, itu ada gambar-gambar mungkin ya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, dan ini tuh bagus sekali ya. Ini kelompoknya dari Daira sama Humaira. Oh, hebat. Mereka juga sekarang udah paham ya cara membuat lingkaran dengan bagus dan menggunakan teknik tali ini ya. Nah, teman-teman kurmer, itu dia cara teknik atau tutorial supaya pembelajaran matematika di kelas 3 tentang pengukuran lingkaran dengan menggunakan jangka. Kalau di bidangnya kertas itu bisa, tapi kalau medianya atau lingkarannya udah besar itu tidak bisa oleh jangka, atau secara kenyataan di lapangan bisa mengukur lingkaran di lapang. Nah, caranya yaitu dengan tadi ya, seperti yang saya praktekkan di siswa saya kelas 3A, itu mengukur lingkaran karena besar lebih dari ukuran jangka, itu menggunakan teknik tarik tambang atau tarik tali dengan cara diputar. Nah, jadi ada 2 orang dalam satu tim. Yang satu memegang titik tengah, yang satu lagi mereka berputar seperti itu. Jadi asal titiknya tengahnya tidak robah, itu insya Allah maka lingkarannya akan sempurna seperti itu teman-teman. Nah, saya sebelum ke praktek ke lapangan itu sudah mempraktekannya dulu memakai jangka di kertas ya, di kertas tulis ya, seperti itu. Nah, cuman setelah mereka bisa, saya coba untuk ini bagaimana caranya supaya lingkarannya lebih besar dari yang ada di buku misalnya. Anak-anak bingung, Pak, gimana ya Pak? Iya. Nah, sedangkan nanti siswa itu kan akan menjadi besar, akan kerja secara nyata di luaran sana, nanti berbagai bidang itu akan ada pengukuran termasuk pengukuran lingkaran. Nah, dari sekarang saya mengajarkan siswa itu supaya lebih memahami. Itu caranya saya sukanya learning by doing. Apa sih artinya learning by doing? Yaitu belajar dengan melakukan. Dengan melakukan diajari secara, tadinya pas awal itu bingung mereka tuh, Pak mau apa sih? Pak, ini tali untuk apa rapiannya? Pak, ini kapur buat apa sih? Pak, titik tengah itu apa sih? Nah, mereka bingung semuanya ya kan. Ya udah, saya senyumin aja lah. Udah, nanti saya sok perhatikan dulu. Bapak praktekkan 1 orang, nanti kalian ikuti. Nah, itu berbagai hambatan tingkat pemahaman siswa itu beda-beda ya teman-teman ya. Tetapi ketika dicontohkan langsung oleh saya di 1 orang ya, yang tadi itu yang pertama bisa itu Marisa ya. Saya coba praktekkan sama siapa temennya 1 lagi, yaitu langsung bisa dan bisa sempurna ya ininya lingkarannya ya, langsung ngerti ya. Ya memang kalau perempuan atau siswa perempuan itu mudah untuk memahami pembelajaran yang dilakukan di sekolah ya, atau mudah memahami materi yang diberikan oleh guru. Maka itu saya ambil contoh yang perempuan ya, tadi siswa yang putri ya ketimbang yang putra ya, karena memang putra juga ada, cuman tingkat pemahamannya itu lebih cenderung disiplin perempuan ya. Kalau usia-usia gitu menurut psikologi perkembangan manusia di dalam bukunya Elizabeth Haberlock itu memang di usia segitu cenderungnya siswa perempuan akan lebih cepat untuk disiplin dan memahami materi dibanding dengan laki-laki. Kadang-kadang laki-laki mah pengennya apapun serius tuh, kadang-kadang mereka bercanda lah. Kadang-kadang sering bercanda, ketika beberapa kali melihat teman-temannya itu kan kemudian dicoba setelah beberapa contoh yang bisa, kemudian mereka laki-laki paham seperti itu. Dan setelah bisa mereka sangat menentu, Pak saya Pak bisa begini Pak begini.
Sampai saat ini Pak, saya sudah dari kecil yang besar, Pak bulat ya, iya kata saya teh. Nah iya iya begini ya caranya. Sampai teman-teman mereka itu ketika udah bisa, udah Pak gini udah bagus ya Pak ya. Pak bagaimana katanya kalau divariasikan? Ya nggak apa-apa karena Bapak udah tahu siapa yang udah bisa, siapa yang masih belum memahami ya, belum sempurna pemahamannya. Saya tahu lah gitu. Silakan boleh divariasi. Ternyata mereka membuat karya pola-pola batik kayak gitu teman-teman, dan itu kebahagiaan bagi guru ketika apa yang kita ajarkan itu mereka paham seperti itu. Nah jadi sangat penting sekali di dunia pendidikan untuk tahun 2025 sekarang itu lebih baiknya mengajar itu kita mencontohkan ketimbang kita menyuruh siswa untuk A B C D. Lebih baik kita mencontohkan, siswa memahami, melihat, memahami, kemudian mempraktekkan. Itu akan lebih efektif gitu ya teman-teman. Pelajaran apapun saya learning by doing aja teman-teman ya, seperti gitu. Dan untuk guru Indonesia, guru hebat, guru Indonesia sukses.